Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Adelira Ardana dari kelas 12 IPA 2, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dari lingkaran? Yang kita tahu kan dari bentuknya saja tuh ya, lingkaran. Bentuknya lingkaran, bulat. Terus apakah kalian mengerti tentang definisi dari lingkaran tersebut? Oke, mari kita bahas. Definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Namun, apa yang dimaksud dari titik-titik dan apa kalian mengerti tentang apa itu titik tertentu? Mari kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi titik-titik yang dimaksud dari definisi lingkaran adalah ini. Jadi, lingkaran itu terdiri dari beberapa titik yang ditarik garis untuk membentuk suatu lingkaran. Dan untuk titik tertentu adalah ini. Titik tertentu itu merupakan titik pusat dari lingkaran. Jadi bisa kita lihat bahwa jarak antara titik pusat atau titik tertentu ke titik yang lain akan sama jaraknya. Contohnya, dari titik ini ke titik pusat, panjangnya itu akan sama dari titik ini ke titik pusat. Begitupun sebaliknya, dengan titik pusat ke titik yang ini akan sama panjangnya. Jadi, jarak yang sama ini didefinisikan sebagai jari-jari. Tapi, jika kita menghitung dari titik ini menuju ke titik ini disebut dengan diameter atau bisa ditulis dengan lambang D. Jadi, ketika kita ingin menentukan semua titik di lingkaran, kita dapat menggunakan persamaan lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran itu menggunakan titik pusat dan juga jari-jari. Mari kita simak video tentang persamaan lingkaran. Oke, jadi di sini kita memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk menentukan semua titik di lingkaran, kita memiliki R ini, jari-jari lingkaran R. Dan kita menentukan sembarang titik, misal di titik ini, titik P. Berarti P adalah titik X, Y. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi di sini ini pada sumbu X dan ditarik garis dari sini ini Y. Jadi X, Y. Dan ini merupakan persamaan lingkaran pada titik pusat 0,0. Jadi titik pusatnya di sini adalah 0. Oke, jika kita perhatikan, di sini terdapat segitiga siku-siku. Jadi, misal X ini kita ganti titik Q. Jadi, ada segitiga siku-siku yaitu OPQ. Seperti ini. Ini siku-sikunya. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka berlaku bahwa R kuadrat sebagai sisi miringnya, OQ kuadrat yang ini, dan PQ kuadrat yang ini. Kemudian R kuadrat sebagai sisi miring. Kenapa X dan Y? Karena panjang OQ kuadrat sama dengan panjang OX. Jadi di sini sesuai dengan sumbu X, ditulis hanya X saja, X kuadrat. Dan Y karena PQ sama dengan panjangnya dengan sumbu Y, OY. Jadi dituliskan Y kuadrat. Jadi
Di sini kita lihat bahwa persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R, maka persamaannya memiliki bentuk R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, mari kita menuju ke contoh. Di sini kita memiliki contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik A yaitu min 3,8. Jadi seperti ini. Yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik A di sini di antara ini min 3 berada di kiri dan 8. Jadi untuk titik X-nya, X di sumbu X-nya yaitu min 3, dan untuk titik Y di sumbu Y-nya yaitu 8. Karena ini berpusat di titik 0,0, jadi kita tinggal mensubstitusikan saja ke rumus ini. Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min 3 kuadrat, karena berada di sumbu X jadi min 3 plus 8 kuadrat sama dengan 9 ditambah 64 dengan hasil 73. Atau kita bisa juga mencari jarak antara titik 0,0 dan titik min 3,8 sebagai jari-jarinya. Jadi kita perhatikan kembali bahwa jarak adalah akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. X2 di sini misalkan kita ambil min 3. Jadi ini X2 dengan Y2-nya, dan di sini X1 dengan Y1. Jadi X2-nya kita ambil min 3, X1 0, Y2 8, Y1-nya 0. Seperti ini. Jadi min 3 min 3 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 0 dikuadratkan. Jadi kita memperoleh jari-jarinya adalah akar 73. Dan ingat kembali ke persamaan lingkaran. Yang ini memakai jari-jari akar 73, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya menjadi akar 73 dikuadratkan dan ketemu ini. Jadi sama saja antara jari-jari yang ini ataupun yang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya matematika itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, namun hasilnya tetap sama. Apa yang dimaksud dari perkataan tersebut? Karena sebenarnya kita itu memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Namun, karena setiap orang itu memiliki caranya yang berbeda-beda, maka meskipun kita menggunakan cara yang berbeda dengan orang lain, hasilnya akan tetap sama. Untuk contoh selanjutnya yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung garis G sama dengan 4X min 3Y plus 25. Jadi di sini kita akan menentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G sama dengan 4X min 3Y plus 25. Yang berarti menyinggung, berarti contohnya seperti ini.
Jadi garisnya itu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, di sini tentunya untuk menentukan jari-jarinya, berarti kita cari jarak antara garis singgung dengan titik pusat. Kita cari ini R-nya. Jadi, rumus ini adalah rumus jarak antara titik X0, Y0 pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, jaraknya ini didefinisikan sebagai mutlak dari AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, X dan Y-nya disubstitusikan dengan X0 dan Y0 ini. Kemudian kita bagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini berarti langkahnya yang kita lakukan adalah kita cari dulu jarak antara titik pusat dengan garis singgung lingkaran atau garis G sama dengan 4X min 3Y plus 25. Jadi, jari-jari itu diperoleh dari jarak antara titik 0,0 dengan garis yang ini. Jadi jari-jarinya itu diperoleh dari jarak antara titik 0,0 dengan garis G yang didefinisikan sebagai G sama dengan 4X min 3Y plus 25. Nah, berarti di sini jaraknya itu mutlak, A-nya itu 4, X0-nya berarti 0, B berarti min 3, Y0-nya berarti 0, C-nya di sini 25. Berarti C 25. A-nya tadi 4, berarti dimasukkan akar 4 kuadrat. B-nya tadi min 3, berarti min 3 kuadrat. Jadi 4 kali 0, 0. Min 3 kali 0, 0. 25 tetap 25. Terus akar dari 4 kuadrat plus min 3 kuadrat. Hasilnya akar 25. Jadi jari-jarinya adalah mutlak 25 per 5 sama dengan 5. Nah, berarti di sini jaraknya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini R-nya sudah ketemu yaitu 5, berarti 5 kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi, persamaan lingkarannya adalah 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Jadi, untuk menentukan jari-jari itu bisa saja kita mencari jarak titik ke titik atau di sini karena diketahui itu adalah garis, maka kita bisa mencari jarak antara titik tersebut ke garis. Misalkan garis yang dimaksud itu adalah garis singgung. Segitu dulu materi tentang lingkaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada sesuatu yang belum bisa untuk dipahami. Karena sesungguhnya saya sudah berusaha untuk melunasi tugas dari Pak Nasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.